Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Irfan Haryanto. Saya adalah salah satu tim leader Srimiti Group Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada Anda semua tentang peluang bisnis yang sangat mudah, yang kita semua bisa jalankan hanya dari rumah dengan bermodalkan handphone dan tentu harus ada kuotanya ya. Kita ngobrol santai aja malam ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lebih dalam ya. Saya juga mohon maaf tentang nada bicara saya. Mohon maaf, saya memang seorang pengajar. Saya tidak bermaksud mengajarkan siapapun pada malam hari ini, namun saya berharap Anda semua bisa berubah menjadi gelas kosong. Maksudnya supaya informasi yang saya sampaikan bisa dengan mudah terjelaskan kepada benak Anda. Oke, saya asli orang Bandung, saya lahir dan tumbuh di kota Bandung, saya berusia 41 tahun. Saya adalah seorang pengusaha kelas menengah. Saya background-nya perhotelan dan psikologi. Ya, saya 19 tahun kurang lebih berkarya di bidang perhotelan, mulai dari waiter, bartender, sampai general manager. Dan 6 tahun lalu saya memutuskan untuk berwirausaha. Dan saya memiliki sebuah sekolah diploma 1 perhotelan di kota Bandung. Nah, ini prolog tentang saya supaya Anda semua ya tak kenal maka tak sayang kan ya. Itu sedikit cerita tentang saya. Dan yang Anda lihat pada layar handphone Anda adalah logo perusahaan kami, yaitu Srimiti. Dengan platform srimiti.org adalah platform yang bergerak di industri blockchain system, crypto ekonomi, online education, dan sistem gamification. Company kita berkantor pusat di Tallinn, Estonia, berdiri tahun 2017, dan CEO kita bernama Mr. Vladislav Kesnesov. Sedikit cerita tentang Tallinn, Estonia, itu seperti negara Singapura, Pak. Negara di mana tanpa kekayaan alam, namun diberkati sumber daya manusianya yang memang mumpuni di bidang IT, sehingga banyak sekali produk-produk IT yang hebat yang berasal dari Tallinn ya. Nah, lalu di perjalanannya Srimiti akhirnya dibawa ke Indonesia oleh Bapak Ferdiansyah Idris. Ya, beliau juga orang perhotelan, senior saya, grand mentor kami semua. Itu pada tahun 2019 bulan Agustus, Pak. Jadi belum 1 tahun kita di Indonesia. Nah, Pak Ferdi, saya kagum dengan beliau karena beliau sampai hari ini, ya belum 1 tahun padahal, tapi sudah bisa menyebarkan atau memasarkan produk Srimiti lebih dari 15 negara, Pak. Nah, bahkan dalam segala keterbatasan yang kita alami sekarang. Namun, saya juga merasa sangat prihatin dengan keadaan hari ini ya. Banyak rekan-rekan, teman-teman, saudara kita, ya ada yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, unpaid leave, ya, dan teman-teman general manager juga banyak yang harus membuat tough decision di mana harus merumahkan atau membubarkan tim yang sudah solid tanpa kecuali termasuk saya, Pak. Jadi sekolah saya sendiri yang tadi saya cerita tutup sudah 2 bulan lebih, Pak ya. Nah, dalam segala keterbatasan itu semua orang kan harus berpikir. Jadi menurut saya COVID-19 ini menyimpan sebuah rahasia jika kita tahu cara mencari rahasianya gitu, Pak. Alhamdulillah waktu itu saya diundang kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Saya diundang ke seminar ini, ke webinar ini oleh sahabat saya yang bernama Bapak Faisal Faidil. Dia juga orang Bandung namun berdomisili di Bali. Dari sejak 2 bulan lalu sampai hari ini, alhamdulillah saya udah dapat 600.000 per hari kalau saya rata-ratakan, Pak, dan saya sanggup mempertanggungjawabkan kalimat saya. Nah, sementara di sini juga kerjanya tidak susah karena banyak sekali yang akan mementor kita semua. Jadi di COVID-19 ini justru menurut saya ini adalah sebuah kesempatan emas, kesempatan dengan peluang yang sangat besar jika kita bisa memanfaatkannya. Nah, Srimiti menurut saya sangat berpotensi dan di mana saya akan menjelaskan lebih dalam. Nah, seperti kita semua tahu ya, bahwa dalam hidup manusia kita akan mengalami 3 masa, Pak. Masa yang pertama adalah masa kita waktu kanak-kanak, Pak ya, masa kanak-kanak. Itu masa di mana kita punya tenaga, kita punya waktu, tapi kita nggak punya uang. Betul ya? Lalu masuk ke masa yang kedua, adalah masa di mana kita punya tenaga, kita punya uang, tapi kita nggak punya waktu.
Itu masa-masa kita dewasa, Pak. Masa-masa kita bekerja. Lalu tanpa disadari, manusia memasuki masa yang ketiga. Itulah masa kita punya uang, kita punya waktu, tapi kita nggak punya tenaga. Ini saya sadari 6 tahun yang lalu, Pak. Ini saya sadari dan saya sikapi dengan memutuskan untuk berhenti bekerja. Karena saya mencari cara supaya saya bisa punya ketiganya sekaligus. Dan di Srimiti, sejak 2 bulan yang lalu ini membuka mata saya semakin lebar. Dan di Srimiti kesempatannya sangat tinggi sekali bahwa kita di sini punya kesempatan untuk punya uang, punya waktu, dan kita masih punya tenaga. Nah, di sini sifatnya IBO, ya, Independent Business Owner. Di sini kita memang bisa mulai beralih ke kuadran kanan, Pak. Maksud saya adalah kuadran di mana kita nggak lagi harus bekerja untuk uang, Pak. Waktu saya masih bekerja di perhotelan, Pak, itu saya katakan saya P5, Pak. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan gitu ya. Akhirnya semakin lama, semakin saya sadari saya harus berubah. Nah, saya pindah ke kuadran kanan dan saya mencoba supaya saya nggak lagi harus menukarkan waktu saya untuk uang. Saya ingin pindah ke kuadran kanan supaya saya bisa merubah arus itu. Saya ingin uang bekerja untuk saya. Dan untuk saya pribadi, ini adalah proses transisinya. Dengan Srimiti, ini memperkuat keputusan saya. Sekolah saya tetap jalan, namun di masa pandemik ini, sekolah saya tutup, saya bisa menjalankan ini. Nah, semua orang sebetulnya memiliki dilemanya masing-masing ya Pak. Saya tidak bermaksud mengajarkan sekali lagi, namun saya hanya ingin sedikit berbagi background kenapa kami di sini banyak yang join dengan Srimiti. Mungkin Bapak juga banyak dengar cerita seliweran tentang Srimiti, namun pada malam hari ini insya Allah akan saya jelaskan semuanya tentang Srimiti bahwa Srimiti ini bukan perusahaan MLM Pak ya. Jadi dilema tadi ya pertama tentu bayar KPR rumah Pak ya, bayar hutang. Terus gimana sih bisa punya mobil idaman, bisa memimpin organisasi, atau bahkan liburan bersama keluarga, mau itu wisata rohani atau cuma happy-happy. Pertama kali saya masuk ke ruangan ini, saya melihat angka $1 juta itu menurut saya hanya angan-angan, Pak. Itu pendapat saya waktu pertama kali saya masuk. Mungkin Anda pun ada yang merasa demikian. Namun apa adanya, saya tidak mengurang-urangi, tidak melebih-lebihkan. Setelah saya masuk ke sini, angka ini Pak adalah angka yang sangat realistis. Adalah angka yang sangat achievable untuk kita. Kenapa? Karena kita di sini kerjanya gotong royong. Dan ini adalah target minimum kita Pak dalam 1 tahun. Pak. Ini kurang lebih 16 miliar. Besar angkanya. Namun sekali lagi, di sini sangat realistis. Dalam memilih sebuah bisnis ya, kita memerlukan sebuah analisis. Nah, kalau boleh saya cerita tentang pengalaman saya, waktu saya berhenti bekerja, ya, kenapa saya akhirnya menjadi seorang pengajar? Sebetulnya kan buah tidak jatuh jauh dari pohon ya, karena ayah saya sendiri juga seorang dosen. Nah, waktu saya memilih membuka usaha sekolah, saya membuat sebuah analisa di mana jika kita mau berbisnis, itu harus bisnis yang jangka panjang, itu yang pertama Pak. Bisnis yang jangka panjang. Dan kenapa saya memilih sekolah? Bisnis saya sekolah, karena menurut saya industri pendidikan itu akan terus bertahan lama. Manusia akan selamanya butuh pendidikan. Dan kenapa perhotelan sekolahnya? Karena itu bidang saya, sehingga saya mudah melakukannya. Saya juga banyak mendapatkan support dari teman-teman saya yang sudah lama membuka usaha pendidikan, dan juga teman-teman saya yang lebih lama di perhotelan. Nah, jadi dalam berbisnis, kita jangan memilih bisnis yang sudah tren, Pak. Tapi pilihlah bisnis yang terus tren, Pak. Dan akan tren. Dan akan digandrungi banyak orang, Pak. Itu tips memilih sebuah bisnis. Jangan pilih bisnis yang sifatnya musiman, Pak. Mungkin Anda punya rekan atau saudara atau siapapun itu yang di saat COVID-19 ini pada jualan masker atau hand sanitizer misalkan ya. Bagus sebetulnya, karena mereka adalah oportunis ya. Namun, kenyataannya, manusia di seluruh dunia ini berharap COVID-19 segera selesai. Semua berdoa demikian, termasuk saya. Dan saat keadaan kembali normal, ya, menurut saya akan banyak sekali pengusaha hand sanitizer dan masker itu juga akan gulung tikar. Sehingga akhirnya mereka harus mencoba menganalisa lagi bisnis apa lagi yang harus mereka lakukan. Nah, lalu dalam memilih sebuah bisnis dan dalam menjalankan sebuah bisnis, ini bukan cuma hanya semangat 1 hari 2 hari Pak. Kita memerlukan yang namanya konsistensi Pak. Jadi konsistensi ini dijaga
dalam setiap cobaannya, Pak. Kalau boleh saya cerita, pertama kali saya buka sekolah, Pak, murid saya cuma satu, Pak. Ya, cuma satu, dosen banyak, Pak. Sementara yang harus saya bayar banyak. Murid kedua saya 2 orang, murid ketiga, angkatan ketiga 1 orang. Dan saya tetap buka, saya tetap konsisten sehingga hari ini 6 tahun sudah berjalan, alhamdulillah sekarang sudah konsisten di atas 10 orang. Nah, itu dalam menjaga sebuah bisnis, kita nggak bisa hanya semangat sekarang, semangat, besok semangat, lusa nanti dulu deh. Gitu. Itu nggak bisa, Pak. Bisnis apapun itu jenisnya, kita harus konsisten dalam menjaganya. Dan konsistensi tersebut disokong oleh tren bisnis tersebut, Pak. Makanya semua ini adalah berkesinambungan. Jadi di Srimiti sendiri kita menggabungkan 4 hal. 4 hal yang membuat Pak Ferdi tadi bisa memasarkan Srimiti ke lebih dari 15 negara. Jaringan saya sendiri sampai hari ini sudah sampai ke Inggris, Pak. Abu Dhabi dan Arab Saudi, Pak. Jadi kenapa sih bisa begitu cepat? Sebenarnya karena 4 hal ini, Pak. Ya, kita menggabungkan kecepatan, teknologi, komunitas, dan marketing. Jadi yang kita pasarkan adalah teknologi terdepan. Dan kita bisa kerja dari manapun dengan menggunakan handphone, itu menghasilkan sebuah kecepatan. Dan cara memasarkan kita sederhana, Pak. Kita nggak susah. Kenapa? Karena produk kita hebat. Produk kita fenomenal. Dan itu semua kita rangkum dalam sebuah komunitas, di mana komunitas yang ada dalam Srimiti adalah komunitas yang memiliki kesamaan visi, Pak. Visi di mana orang-orang di sini, menurut saya, kita punya satu tujuan, kita punya keinginan yang sama, itu saya pengen kaya, Pak. Saya nggak munafik, saya pengen kaya. Banyak manusia di muka bumi ini pengen kaya, namun mereka nggak kaya. Namun hanya terlihat kaya, salah kaprah, Pak. Saya punya saudara, gajinya 6 juta sebulan, tapi dia bisa kredit Avanza 4,5 juta. Saya nggak habis pikir. Saya sendiri kalau begitu nggak tega. Nggak tega kalau keluarga saya harus bisa hidup dengan uang yang sisa sedikit tadi. Nah, saya cerita lagi tentang saya ini. Saya banyak cerita tentang pengalaman saya sendiri karena itu yang paling ringan untuk saya. Saya tidak melebih-lebihkan, juga tidak saya kurangi. Waktu COVID-19 menyerang, ya, saya harus tutup, Pak. Tutup, siswa pulang semua. Saya gaji karyawan saya, dan itu gaji terakhir dan saya rumahkan. Saya punya tabungan nggak banyak, Pak. Ya. Waktu itu, Pak Faisal ngajak saya ke seminar ini, dan uang yang nggak banyak tadi, uang tabungan saya, kalau misalkan saya tidak putar, habis, Pak. Saya punya anak 2, saya punya istri dan orang tua saya yang sudah sangat tua, yang menjadi tanggungan saya. Dengan kata lain, kalau saya tidak putar, saya akan habis. Nah, jadi saya waktu itu join ke Srimiti sebelum saya mengerti, Pak. Saya ulang, sebelum saya mengerti tentang Srimiti, saya masuk. Kenapa? Karena saya sangat percaya dengan Pak Faisal. Itu alasan saya masuk. Tapi akhirnya, alhamdulillah, sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang saya ulang. Nggak pernah putus saya dari 600.000 sehari sampai hari ini, Pak. Alhamdulillah. Pernah dapat lebih, pernah dapat kurang, tapi kalau saya rata-ratakan segitu jumlahnya. Nah, dengan 4 hal ini yang Anda lihat di layar handphone Anda, inilah kunci keberhasilan semua orang yang ada di Srimiti, Pak. Jadi kembali tentang tren bisnis tadi, Pak, ya. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada tren digital ekonomi yang menjadi tren bisnis masa kini sampai masa depan, dan banyak orang akan menggandrunginya, Pak. Saya paham mungkin di antara Anda para undangan ada yang belum pernah mendengar mungkin tentang blockchain. Sama, saya juga. Pertama kali saya masuk, saya nggak ngerti apa ini blockchain. Saya pikir ini ilmu gaib, saya pikir ini ilmu santet, Pak. Cuman sekali lagi, waktu itu saya nggak ngerti. Tapi karena background saya seorang pengajar, Pak. Setiap harinya keseharian saya ngajar di kelas, berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswi. Kadang saya juga ngajar di beberapa kampus swasta, kampus besar di Kota Bandung. Saya berinteraksi di auditorium, di lab, segala macam. Saya nggak ngerti tentang beginian. Tapi karena background saya seorang pengajar, saya biasa menganalisa sesuatu, Pak. Saya biasa membaca buku referensi. Ini saya lakukan setelah saya join ke Srimiti. Saya bisa memahami ini karena banyak mentor saya di sini, Pak. Pak Rahmat mentor saya, Pak, yang nanti akan mengisi sesi tanya jawab. Ada Pak Rizal, orang Bandung, tapi beliau berdomisili di Kanada. Ada Pak Rudi, kurang apa Pak Rudi? Alhamdulillah saya di mentoring sama Pak Rudi waktu di minggu pertama, itu saya masih ingat banget. Namun dari sekian banyak mentor yang luar biasa, yang memberikan banyak sekali ilmu pada saya juga banyak membaca buku tentang blockchain system, Pak. Saya banyak baca referensi dan teman-teman yang memang di bidangnya. Sehingga kalau boleh saya definisikan, apa ini blockchain? Blockchain itu ibarat buku besar digital yang tidak dapat Anda hapus, tidak dapat Anda edit, Pak. Dan sampai hari ini saya bicara, belum ada satu orang pun yang bisa meretas blockchain.
Jadi ini adalah sebuah mahakarya, ini adalah sebuah fenomenal dari bidang IT, Pak. Sampai hari ini manusia belum ada yang bisa ngehack blockchain system. Dari salah satu buku yang saya baca, ya, mungkin hanya ada satu cara untuk ngehack blockchain system, yaitu dengan cara mematikan seluruh komputer dan internetnya dalam waktu yang bersamaan di seluruh dunia ini, Pak. Mungkin itu satu-satunya cara. Dan itu mungkin terjadi. Namun persentasenya berapa persen? Jadi blockchain system ini membuat semua bidang yang menggunakan sistem ini itu menjadi jauh lebih mutakhir, Pak. Seperti yang Anda lihat pada layar handphone Anda. Di bidang perbankan, kesehatan, properti, layanan transportasi, perdagangan saham, bahkan pemerintahan, Pak. Jepang sudah merealisasikan blockchain hampir 100%, Pak. Anda bisa googling ini, Pak. Saya juga hasil belajar. Jadi kenapa sebuah pemerintahan kalau pakai blockchain maju? Karena itu tadi, Pak, nggak ada data yang bisa dimanipulasi, nggak ada data yang bisa diedit, nggak ada data yang bisa dihapus, Pak. Sehingga tidak ada lagi korupsi. Lalu dari bidang perbankan sendiri, sebetulnya bank swasta ini banyak yang ketar-ketir, Pak, karena adanya blockchain. Kenapa? Karena kalau boleh saya jelaskan, jika kita mau mengirimkan uang saja ya, menggunakan jasa bank secara konvensional, itu biasanya kan kita menggunakan sebuah ATM, ya, atau M-Banking lah misalkan ya. Kalau misalkan pakai ATM kan kita masukin kartu ke ATM, lalu kita kirimkan uang ke si penerima, itu uang kita masuk ke sistem, dari sistem masuk ke bank masuk ke bank pusat masuk ke bank penerima, lalu ke sistem baru ke si penerima. Banyak sekali perhentian di situ yang sebetulnya ada komisi, Pak, di situ. Banyak komisinya. Dan kita bayar setiap bulan dan kita namakan itu uang administrasi, Pak. Dari sekian juta orang melakukan miliaran transaksi setiap hari, Pak. Itu uang besar, Pak. Nah, dengan blockchain system, itu memungkinkan kita untuk mengirimkan uang tanpa bank, Pak. Kita bisa mengirimkan uang hanya dari si pengirim, blockchain system, dan penerima. Nggak ada bunga, nggak ada riba, nggak ada administrasi, Pak. Cepat. TikTok. Itu disebut peer-to-peer, Pak. Nah, jadi dari blockchain ini sendiri menghasilkan tren digital ekonomi yang kedua. Apa tren digital ekonomi yang kedua? Itu adalah cryptocurrency atau mata uang digital. Sekali lagi, Pak, ini buat saya bidang baru juga. Ya, saya baru belajar 2 bulan ini, tapi saya belajar dengan sangat masif, Pak. Nah, apa sih cryptocurrency? Ini waktu saya lihat, saya takut ini apalah ini penggandaan uang takutnya ya, takut musyrik, Pak. Cuman akhirnya saya sekali lagi saya banyak belajar, saya banyak baca buku ya tentang cryptocurrency sehingga hari ini kalau boleh saya mendefinisikan dengan sebuah cerita ya. Buat saya cryptocurrency ini adalah sebuah revolusi pembayaran. Apa itu revolusi pembayaran? Ya pembayarannya direvolusi, Pak. Jadi kalau saya bawa Anda cerita sedikit ke masa lalu, Pak ya. Sebelum manusia menemukan alat tukar, Pak, kita melakukan konsep barter, Pak. Saya yakin Anda pernah dengar cerita ini ya. Misalkan Bapak pengen terigu saya, Pak, tukeran sama beras, Pak. Bapak perlu jagung saya tukeran sama ubi, Pak, dan sebagainya. Itu konsep barter, Pak. Bertahan sangat lama, berabad-abad, sehingga akhirnya manusia menemukan alat tukar yang pertama, yaitu uang logam. Lalu uang logam dibentuklah jadi emas, perak, dan perunggu, dan bertahan juga berabad-abad, Pak. Dari apa yang saya baca, berabad-abad dipakai dan berakhir di zaman Romawi. Di zaman Romawi ada revolusi pembayaran yang pertama, yaitu apa? Itu uang fiat money, atau uang kertas yang kita pakai sampai hari ini, Pak. Namun jika kita telaah sedikit ke masa lalu, manusia tidak menerima begitu saja. Manusia malah tidak menerima kehadiran uang fiat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin menurut mereka, bagaimana mungkin uang logam nilainya kalah dengan uang kertas, sementara uang logam dibuat lebih susah, butuh tambang, butuh dilebur. Uang kertas kan tidak. Dia bertahan, orang demo, protes, namun akhirnya ini teknologi. Nggak bisa dilawan, teknologi harusnya bisa dimanfaatkan. Akhirnya uang kertas menang dengan pertama kali hadirnya teori inflasi dan deflasi, Pak. Jadi menang kurang lebih dengan logika seperti ini. Bagaimana kita membeli sebuah gedung dengan uang logam? Akhirnya butuh berapa tambang. Dan sampai hari ini kita nggak perlu ragu lagi kan, Pak. Kalau saya minta Bapak suruh pilih uang logam 1.000 perak atau uang kertas 100.000, kita bahkan nggak perlu mikir. Bergandengan berjalan, zaman berkembang. Sampai akhirnya tahun 70-80-an. Saya ingat sekali dulu saya masih muda, Pak, masih kecil, masih lucu-lucunya ya, Pak. Kalau sekarang kan sudah gele, Pak ya. Saya ingat sekali ya, itu tahun 70-an akhir lah kurang lebih, ada revolusi pembayaran yang kedua. Ya. Ini disebut plastic money atau uang plastik, atau kita biasa sebut kartu debit atau kartu kredit. Ya. Saya ingat sekali dulu ayah saya bilang begini, ini gimana mungkin sih kita masukin uang ke bank lalu uangnya ada di kartu.
Nah, memahami kondisi saat itu, teknologi belum berkembang semasif hari ini. Jadi pada masa itu orang juga tidak begitu saja terima, Pak. Namun apa yang terjadi? Sekali lagi itu teknologi, kita nggak bisa lawan, kita harusnya bisa memanfaatkan. Sampai hari ini saya yakin di dompet Anda lebih dari satu kartu ATM. Kita sudah percaya, bahkan nggak pernah ada isu gitu loh. Yang bahkan tiap bulan adminnya kita bayar. Lalu, pengalaman saya pribadi juga, tahun 2000, ini cerita 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000 waktu itu saya bekerja di Singapura, salah satu hotel, Pak. Waktu saya di Singapura, saya beli kartu namanya kartu EasyLink, Pak. Ini adalah produk e-money. Kartu EasyLink ini bisa saya pakai untuk naik MRT atau naik busway dan menggunakan fasilitas umum lainnya. Itu produk e-money. Singapura sudah pakai dari tahun 2000. Mungkin sebelumnya dari sebelumnya sudah pakai. Cuman saya mengalaminya tahun 2000. 14 tahun kemudian, 2014 tepatnya, Pak Presiden Jokowi menerapkan sistem e-tol, Pak. Produk e-money juga, Pak. Ingat nggak apa yang terjadi di sini? Di Indonesia? Di Bandung, Surabaya, di Jakarta, di mana-mana orang demo nggak mau pakai e-tol, mereka nggak mau beranjak dari zona nyaman, mereka pikir beli e-tol itu ribet lah, harus punya kartu dulu, harus ngisi dulu ke Indomart atau ke ATM, kalau nggak boleh masuk, akhirnya mereka demo, mereka nggak nerima adanya revolusi pembayaran e-money. Kalau sekarang saya tanya sama Anda, kemana yang demo tadi, Pak? Atau ada yang masih demo? Dengan kata lain, orang-orang itu termasuk kita sudah menerima kehadiran e-money sehingga akhirnya tanpa kita sadari, banyak e-money lain, produk-produk lain, GoPay lah, OVO lah, Tokopedia Cash dan lain-lain, dan akhirnya kita hanya menjadi seorang pemakai. Lalu apa cryptocurrency? Cryptocurrency adalah revolusi pembayaran setelah e-money, Pak. Di mana akhirnya semua orang akan pakai. Saya bilang semua orang berarti semua orang di seluruh dunia. Sekarang dari cerita saya harap Anda sudah melihat dari tempat saya memandang kemana masa akan mengarah. Anda suka atau nggak suka, orang akan menggunakan ini, orang akan menggunakan cryptocurrency. Cryptocurrency pertama kali diluncurkan tahun 2009 di Dubai, Pak. Itu 2009 atau 2010 awal ya. Dari apa yang saya baca, itu ada sekumpulan anak muda dan yang bernama Satoshi kalau saya nggak salah. Dia meluncurkan namanya Bitcoin, Pak. Dan Satoshi ini sampai sekarang wajahnya belum diketahui, Pak. Orang nggak percaya adanya cryptocurrency. Ya, pertama kali diluncurkan Bitcoin. Orang nggak percaya. Sehingga waktu itu Bitcoin dijual dengan harga 1 sen, Pak. Bayangkan 1 sen, Pak. 1.300 perak hari ini kalau 1 sen US dollar. Anda tahu nggak berapa sekarang harga Bitcoin? 140 juta per koin, Pak. 140 juta. Apa yang ada di pikiran Anda, Pak? Di pikiran saya, Pak, seandainya saya punya Doraemon, Pak. Jadi saya bisa naik mesin waktu, naik pintu kemana saja, kembali ke 2009, lalu saya beli Bitcoin 100.000 rupiah dan kembali ke tahun 2020, apa yang terjadi? Saya jadi miliarder, Pak. Betul, Pak. Sekali lagi kita kehilangan kesempatan, namun belum terlambat. Ya, sehingga zaman akhirnya berkembang. Bitcoin membuktikan eksistensinya bahwa cryptocurrency itu exist, nyata. Sehingga akhirnya banyak mata uang digital lainnya yang hadir, Pak. Seperti Dash, Litecoin, Ethereum, dan lain-lain, Pak. Dan di Streamity kita menggunakan Ethereum dengan ERC20 berbasis Ethereum dengan STM token. Nah, jika Anda biasa main kripto, Anda paham maksudnya itu. Jika Anda belum paham, saya janji kita akan belajar bersama sehingga Anda jadi paham, Pak. Nah, jadi di Streamity kita menggunakan cryptocurrency untuk segala transaksi kita sehingga kita bisa mulai menabung koin-koin digital kita, sehingga suatu hari nanti dalam 1-3 tahun ke depan di mana 300 juta orang akan bergabung, mereka baru mulai belajar, kita tinggal narik panen, Pak. Kita tinggal ambil hasilnya, Pak. Jadi sekali lagi, Anda mau suka atau Anda nggak suka dengan ini, semua orang akan suka. Semua orang akan pakai ini, Pak. Seperti Anda pakai kartu ATM, seperti Anda pakai uang kertas, Pak. Karena ini teknologi, kita nggak bisa melawan, kita bisa memanfaatkannya. Jadi sampai hari ini, saya udah mengumpulkan banyak koin-koin digital saya, dan saya banyak belajar di sini terutama dari Pak Rahmat Ismail. Ya, Pak Rahmat, Pak Ferdi itu banyak ngegembleng saya, apalagi ngomongin Pak Rizal. Wah, dia sangat pakar sekali tentang ini dan membuat saya semakin bersyukur setiap harinya karena saya dapat ilmu baru dan saya semakin mahir. Nah, jadi ini adalah tren bisnis yang akan digandrungi banyak orang. Baru 2 tuh, Pak. Dan ada satu lagi sebetulnya di Streamity yang merupakan tren digital ekonomi yang ketiga. Ini alasan saya masuk dan 80% alasan orang masuk ke sini itu ini, Pak.
Ya, yang pertama tadi blockchain system. Ya, di Srimiti kita pakai blockchain system. Yang kedua cryptocurrency. Di Srimiti segala transaksi kita menggunakan crypto, STM token. Nah, online education ini apa? Ini juga sebuah industri bisnis, Pak, online. Tadi saya katakan di awal, setiap hari saya berinteraksi dengan mahasiswa di kelas atau di auditorium ya. Namun sejak negara api ini menyerang, Pak, memukul mundur semua orang termasuk saya. Dari yang nggak pernah pakai Zoom, saya pakai Zoom sekarang ngajar, Pak. Ya, saya punya anak masih sekolah, biasanya pergi ke sekolah tiap pagi, ya akhirnya nggak ke sekolah, akhirnya dia belajar pakai Zoom. Anda sadar nggak sekarang saya menyampaikan ini sama Anda pakai Zoom. Kalau nggak ada, mungkin kita lagi ketemuan di mana. Tapi Zoom ini dipakai banyak orang. Jadi ini apa? Ini adalah sebuah tren bisnis, Pak, yang kita harus bisa mulai menggali apa yang bisa kita lakukan di sini. Karena di kemudian hari, ya udah dimulai sebetulnya. Manusia, kita, kalau ingin belajar, kita tuh udah nggak perlu kemana-mana, Pak. Buka Play Store, Pak. Buka iOS, Pak. Di situ, Bapak pengen belajar apa, tinggal download, Pak. Belajar bahasa Jerman ada. Belajar bahasa Inggris ada. Belajar bahasa Sunda ada. Belajar bahasa Jawa ada di situ. Anda tinggal download aja. Ada ruang guru, ruang private, dan lain sebagainya. Jadi zaman sudah canggih. Manusia bisa memanfaatkan waktunya lebih maksimal sekarang, efisien. Nah, ini adalah salah satu produk yang kita punya keunggulannya, yaitu di online education. Nah, tadi saya cerita di awal, Mr. Vladislav Kesnesov, CEO kita, beliau adalah seorang yang sukses, lebih dari 15 tahun pengalaman dalam stock market bisnis dan aset manajemen. Dan dengan genius, ya, dia mengimplementasikan yang namanya gamifikasi. Apa sih gamifikasi? Ini kalau saya sederhanakan dalam kalimat bahasa Indonesia adalah seperti bermain game. Kenapa demikian? Karena hasil survei dunia, ya di dunia ini manusia 80%-nya adalah gamers, Pak. Tanpa perlu kita buktikan, saya yakin sekali di handphone Anda ada gamenya. Entah itu Mobile Legends, atau Call of Duty, atau mungkin ada masih penggemar Candy Crush, ya. Sama, Pak, saya juga suka main. Apa yang kita rasakan saat kita bermain game? Saat kita saat kita bermain game, kita naik level. Apa yang kita rasakan ketika kita naik level? Senang kan? Kita senang melakukannya, menyenangkan mengalaminya. Nah, itu diadopsi oleh Srimiti, oleh Mr. Vladislav. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di sini kita mengejar level. Namun ketika level kita tercapai, kita dapat duit, Pak. Gimana nggak senang, Pak? Ya, bukan hanya senang melakukannya, tapi juga senang menghitung duitnya, Pak. Jadi dengan gamifikasi ini membuat semua orang terpicu di sini. Dan ini juga salah satu kunci keberhasilan di Srimiti. Kenapa orang-orang cepat? Karena orang-orang ikutin gamenya, ngikuti permainannya dengan sistem yang sangat luar biasa dibuat. Ya, kita mengikuti gamenya dan terpicu sampai akhirnya di sini tuh orang cepet, Pak. Bisnis itu hitungannya nggak lama, Pak. Saya ingat sekali Pak Rudi Purboyo, grand mentor saya, Pak, bilang waktu hari kedua saya di sini, dia bilang gini sama saya, Van, udahlah, lu nggak usah sok pinter mikir-mikir sistem sendiri, ikuti aja sistem yang sudah ada. Di sini tuh bisnis hitungannya mingguan. Orang yang baru join sehari 2 hari udah dapat 30-40 dolar. Orang yang join seminggu 2 minggu udah dapat 100-200 dolar. Apalagi udah dapat sebulan 2 ribuan dolar. Pak Rudi seminggu itu nggak kurang dari 1.000 dolar, Pak. Lalu Pak Rudi bilang jangan disamain sama sekolahmu. Sekolahmu lama, 6 tahun aja belum berkembang pesat gitu, masih berkembang, masih merangkak. Di sini jangan disamain, ikuti aja. Akhirnya karena saya percaya dengan ucapan beliau dan saya ngikuti dan memang benar. Hanya dalam waktu 3 minggu saja buat saya udah ada progres yang luar biasa gitu. Dan Pak Rudi membuktikan kalimat-kalimatnya, ini loh duit saya ini loh. Saya memang lihat mutasinya, Pak. Karena saya ada tipe orang yang realistis, Pak. Saya biasa berpikir kritis sejak saya berwirausaha. Jadi gamifikasi ini kami jalankan untuk seluruh member dan saat Anda join, ikuti gamifikasinya, Pak. Sehingga Anda terpicu dengan sistemnya. Nah, ini adalah produknya, Pak. Sebelum saya jelaskan produknya, saya mendefinisikan sedikit tentang kesalahpahaman banyak orang berasumsi di luaran sana ya. Yang saya maksud adalah di sosial media. Jadi Srimiti adalah perusahaan IT, Pak. Bukan perusahaan MLM. Srimiti adalah perusahaan IT yang memasarkan produknya, ya, memasarkan produknya dengan memasarkan paket afiliasi dengan binary system. Nah, namun banyak orang berpikir ini MLM. Kenapa? Karena kita memang ada marketing fee-nya, Pak. Tapi sekali lagi, background saya seorang pengajar sehingga saya biasa menganalisa sesuatu supaya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Jadi dari hasil analisa saya akui orang Indonesia itu skeptik sama MLM. Saya juga sama, Pak. Saya skeptik juga waktu saya belum ngerti karena banyak juga di Indonesia tuh orang
belum pernah ikutan MLM juga, mereka ikut-ikutan skeptik, padahal mereka sendiri nggak tahu apa itu MLM. Lalu dari hasil pembelajaran saya, ternyata yang membuat orang skeptik itu adalah sistemnya. Dan dari keseluruhan sistem itu ada 4 sistem. Dan 3 dari 4 sistem itu merugikan. Ya, ada 3 sistem yang merugikan dari 4 sistem. Apa saja sistemnya? Sistem yang pertama adalah sistem Ponzi, Pak. Diambil dari nama Charles Ponzi. Ponzi ini money game, Pak. Ponzi ini ilegal. Jadi jika Bapak menemukan sebuah bisnis yang ilegal, laporkan ke polisi, Pak, karena nggak boleh. Kenapa ilegal? Saya telaah, Pak. Kalau mungkin saya sederhanakan seperti ini. Konsepnya mirip arisan sebetulnya. Misalkan kita kumpulkan 10 orang, dan setiap orang kita suruh bayar iuran 100.000 per bulan. Sehingga terkumpullah uang 1 juta. Dan diberikan kepada 1 orang. Tentu senang dong orang itu, ya nggak? Dan dia akan cerita sama orang, gue nabung cepet, dapet setiau, gitu kan, cuan. Akhirnya banyak orang datang berbondong-bondong, naruh duit. Lalu akhirnya uang poolnya tadi, uang pool si bandar itu jadi miliaran. Nah, disitulah waktunya si bandar kabur. Itulah kenapa ilegal, Pak. Jangan, bahaya. Ya, merugikan. Lalu apalagi sistem yang kedua? Sistem yang kedua sistem piramid, Pak. Ini merugikan buat saya. Kenapa? Karena yang diuntungkan itulah hanyalah orang-orang pertama yang masuk ke bisnis tersebut. Hanya kloter pertama saja yang ada di atas. Sementara orang-orang yang menyusul, yang belakangan, yang di bawah, mereka tuh hampir nggak punya kesempatan untuk bisa menyusul ke atas. Namun mereka terus-menerus dipaksa untuk membeli sebuah barang yang sebetulnya orang-orang yang di atas tadi nggak mampu untuk jual. Ya, akhirnya banyak orang menyerah. Belum lagi ngomongin tutup poin lah, belanja ulang lah, dan apapun namanya itu. Akhirnya orang nyerah. Lalu apalagi bisnis yang ketiga, sistem yang ketiga. Sistem yang juga merugikan, itulah sistem matahari. Ini buat saya juga kejam. Lebih kejam dari ibu tiri. Kenapa? Karena kita akan terus-menerus dipaksa untuk mencari orang, Pak. Terus aja merekrut orang terus. Kalau nggak merekrut, nggak dapat bonus. Tapi orang terus-menerus melakukannya. Kenapa? Karena diiming-imingi hal-hal yang tidak realistis, Pak. Anda masuk bisnis ini, besok dapat pulau pribadi. Anda masuk bisnis ini, besok dapat Pajero Sport. Anda masuk sini, besok dapat Fortuner. Macam-macam dan sebagainya. Orang percaya lagi. Kenapa orang percaya? Karena mereka putus asa, Pak. Ya, jadi di sini nggak ada iming-iming, Pak, di Slimity. Nggak ada iming-iming. Nah, lalu apa yang sistem yang keempat? Sistem yang keempat itu disebut binari. Nah, Slimity menggunakan binari. Perusahaan multilevel juga ada yang menggunakan binari, namun ada perbedaan yang sangat fundamental, ya, sangat mendasar. Yaitu di sini nggak ada tutup poin, di sini nggak ada belanja ulang, di sini nggak ada repeat order or whatsoever, apapun namanya itu. Nah, cerita tentang binari, kalau ada perusahaan multilevel, pilihlah perusahaan multilevel yang menggunakan binari. Namun Pak, saya juga pernah ikutan nih. Di Bandung ada sebuah perusahaan multilevel ternama, besar sekali perusahaannya ya. Produknya bagus, saya juga pakai. Saya mohon maaf nggak bisa menyebut nama perusahaannya. Namun perusahaan tersebut menggunakan binary system. Nah, waktu itu saya pakai produknya, ternyata produknya bagus. Lalu akhirnya saya beli rutin produknya dan saya baca brosurnya, ternyata ada multilevelnya. Lalu saya mulai belajar lah. Dan 2-3 bulan saya mencoba dengan keras supaya dapat bonus seperti apa yang dijelaskan dalam binary system mereka. Dan akhirnya setelah hampir 3 bulan saya berjuang, saya dapat bonus jumlah kurang lebih 2.900.000. Senang dong dapat duit ya. Akhirnya saya bergegas pergi ke kantornya untuk ambil bonus. Lalu dikatakan sama dia, Pak Irfan, mohon maaf bonusnya nggak bisa cair. Loh, kenapa, Bu? Karena Bapak harus belanja ulang dulu, Pak. Berapa saya harus belanja ulang? Bapak harus belanja ulang 1,5 juta. Jadi bonus saya berapa sebetulnya? Akhirnya saya kapok, buat saya jadi nggak realistis. Ya, nggak realistis. Nah, di Slimity kita menggunakan binary system, tapi nggak ada nama itu poin. Ya, sekali Anda masuk ya, sekali Anda membeli paket afiliasi yang nanti diterangkan oleh Pak Rahmat, Anda bisa, Anda berhak, Anda entitled untuk menggunakan semua platform yang ada di Slimity seumur hidup dan dapat diwariskan. Jadi, beli paket yang manapun, Anda boleh pakai semuanya produk. Nah, sekarang saya jelaskan produknya. Mohon maaf, tadi dongeng dulu ya, supaya kita dalam satu posisi yang sama. Nah, setelah Anda membeli paket afiliasi dari Slimity, Anda bisa menggunakan produknya. Produk yang pertama adalah STM Wallet. Betul Pak, luar biasa. Wallet itu dompet. Betul ya. Tapi untuk teman-teman yang biasa main kripto, Anda paham wallet ini apa? Inilah dompet elektronik tempat kita menyimpan uang kripto yang kita hasilkan di bisnis ini. Namun STM Wallet adalah merupakan salah satu wallet tercanggih di dunia. Kenapa? Karena wallet ini dilindungi oleh blockchain system, bahkan ditambah dengan 12 kata unik. Jadi nggak perlu takut uangnya dibawa lari, ya. Anda pegang uang Anda sendiri, ini berbasis ERC20, di mana Anda bisa transferin wallet ini ke wallet manapun, hampir ke seluruh marketplace yang ada, ya, karena Ethereum tadi. Jadi wallet ini Anda bisa download dari App Store atau dari Play Store, sudah berfungsi sempurna, tinggal di-download.
Ya, jadi fungsinya untuk nyimpan uang sendiri. Jadi nggak perlu khawatir uangnya dibawa kabur. Anda nggak nyimpan uang di Srimiti, Anda nggak nyimpan uang di saya, Anda nggak nyimpan uang di siapapun. Anda pegang uang Anda sendiri. Itu produk yang pertama. Nah, produk yang kedua itu adalah STM Srimdesk. Ini apa? Ini adalah sebuah platform tempat kita menukarkan uang kripto ke uang fiat, Pak. Ya, sekarang kita sudah paham nih apa kripto apa fiat nih ya. Jadi hasil kita bisa tukarkan di STM Srimdesk ya. Nah, ini juga sudah ada, sudah bisa digunakan. Lalu apalagi produk berikutnya? Inilah produk unggulan kita. Ini adalah flagship kita, Pak. Di mana yang boleh saya katakan 80% orang masuk ke Stream ini gara-gara produk ini. Disebut STM University dengan nama lain Talent Exchange Network. Cuman juga dikenal dengan nama STM University. Ini tuh apa? Ini adalah sebuah platform di mana Anda bisa mengupload video edukatif apapun, bidang apapun, mulai dari video sederhana sampai dengan video profesional. Ya, dan Anda dibayar di situ, Pak. Sekarang saya jelaskan sedikit. Mungkin kalau saya sebut kata aplikasi YouTube, ya, mungkin itu ring the bell ya. Karena YouTube ini seperti aplikasi wajib untuk setiap orang, kan saya yakin lah. Anda semua tahu YouTube ya, karena sangat familiar. Ya, saya juga biasa kalau lagi senggang, lagi nunggu waktu ngajar, saya nonton TikTok di YouTube, Pak ya. Jadi kalau kita bahas tentang YouTube, Anda misalkan nonton video di YouTube, itu kan sebetulnya Anda cuma ngabisin kuota atau alias ngabisin duit, betul nggak? Kita nggak dapat duit. Atau misalkan Anda mau upload sebuah video di YouTube dan Anda bukan artis, Anda bukan selebriti, atau Anda nggak punya produk viral yang bisa ditonton banyak orang, nggak nyampe 1.000 orang, Anda juga cuma ngabisin duit, Pak. Ya, karena nggak dapat duit di situ. Susah sekali untuk dapat viewer sampai 1.000 di sana, susah sekali. Saya sendiri, di sekolah yang saya maksud tadi di awal, kami punya YouTube channel, Pak. Udah 6 tahun kami rintis, sampai hari ini cuma berapa viewer? Nggak nyampe 600, Pak. Karena susah. Ya, karena susah. Nah, gimana kalau saya katakan, dengan STM University, ya, di platform tadi, di mana Anda kalau upload, Anda dibayar, Anda nonton punya orang juga dibayar, Pak. Menarik nggak? Ini menarik sekali buat saya. Jadi Anda nonton dibayar, Anda ditonton dibayar. Sekarang saya jelaskan sedikit kenapa bisa demikian gitu kan ya. Nah, jadi sekali lagi di sini No Money Game ya semuanya terjelaskan dengan sangat jelas sekali sebetulnya. Jadi misalkan Bapak sudah join atau Ibu sudah join ke Srimiti. Anda bisa menggunakan produk STM University ini. Anda mau upload sebuah video. Video apa? Yang sederhana aja. Kita bercerita ya tentang kemampuan Anda, ya tentang kompetensi Anda. Misalkan ada ibu rumah tangga pengen upload video nasi goreng. Lalu dikasih judul How to Make Indonesian Fried Rice. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan yaitu adalah menyiapkan resep-resepnya. Ya, lalu merekam proses memasaknya sampai akhirnya jadi, udah jadi kita edit-edit dikit, nggak perlu khawatir, banyak sekali aplikasi pendukung sekarang handphone sudah canggih ya. Edit dikit biar kece, lalu upload ke STM University. Saat kita upload, kita taruh harga $1, misal $1 ya. Tetap sebelumnya pertanyaannya sangat substansial ya. Pertanyaannya, Pak Irfan, siapa yang nonton? Saya bukan artis, sama pertanyaannya. Oke. Di sini yang nonton member. Member kita di seluruh dunia. Sudah 15.000 orang lebih. Indonesia sendiri, Pak Ferdi dengan luar biasa, sekarang sudah hampir 700 orang, Pak. Ya, belum 1 tahun. Jadi member pasti nonton member. Ada 15.000 orang membernya. Member pasti nonton member. Kenapa? Kalau member nonton member dapat bintang. Ya, bintangnya untuk apa? Bintangnya untuk dia naik level dari gamifikasi yang saya jelaskan tadi. Kalau membernya naik level, berarti membernya dapat duit. Jadi member pasti nonton member. Jadi nonton dibayar, ditonton juga dibayar. Cuma ini bisnis, Pak. Bisnis itu, mohon maaf, harus kritis, harus pahit, Pak. Jadi kalau Anda berasumsi, sekarang member Srimiti sudah 15.000 orang, dan Anda berasumsi semua orang nonton film Anda, itu kebagusan, that's too good to be true, Pak. Ya, itu kemanisan. Bisnis nggak seperti itu. Saya 6 tahun ini biasa berpikir kritis, terutama ngomongin bisnis. Saya biasa berpikir pahit, Pak. Kenapa? Karena kalau manis semua orang maulah, ya nggak perlu diskusi lah kalau manis, karena dapat cuan. Tapi kalau pahit belum tentu orang mau. Maka sekarang sekali lagi kalau 15.000 nonton semua itu kebagusan. Lalu gimana kritisnya? Kritisnya gini. Setujukah Anda kalau saya katakan 1% saja, 1% dari 15.000 nonton video Anda, 1% aja, pahit sekali itu ya, 1%. Itu berapa jumlahnya? 1 dikali 15.000, itu 150, betul ya matematikanya ya. 150 orang dikalikan $1 harga video Anda, itu 150 US dollar per hari, Pak. Berapa rupiah? Kurang lebih 2 juta, betul nggak? Per hari. Dikalikan 1 bulan, Pak, 30. Kurang lebih 60 juta. Itu relatif besar, Pak. Kalau nggak besar, Bapak coba beli biskuit Kongguan deh, Pak. Situ.
Berapa kali yang dapat? Buat saya itu sangat realistis meskipun di angka yang 1%. Nah, di sini saya mulai mempelajari, oh, pantas kita butuh tim di sini. Pantas kita butuh membesarkan tim. Kenapa? Karena sebetulnya STM University punya logaritma yang hampir identik dengan YouTube. Contoh begini, misalkan Bapak upload video di YouTube, ya, lalu nggak ada orang tonton videonya, Pak. Video tersebut maka lama-kelamaan akan tenggelam, lalu akan dengan otomatis terhapus oleh sistem. STM University juga sama, Pak. Sama. Kalau nggak ada yang nonton, tenggelam. Tapi beda cerita kalau kita punya tim, dan saya katakan di Indonesia, tim kita fantastis, Pak. Saya berterima kasih sama tim Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya tim kita yang sangat kompak, yang 1% itu aja, Pak. Saya katakan udah 600 di Indonesia ya. Kalau kita punya tim yang luar biasa, video yang Anda tayangkan itu akan terus-menerus ditonton secara konsekutif yang membuat film Anda tayang di atas. Sehingga akhirnya membuat semua orang yang 15.000 tadi punya potensi untuk nonton. Realistis, Pak. Kritis. Dalam angka yang kritis pun masih sangat menguntungkan. Nah, nggak perlu khawatir, training akan ada setiap hari, hampir setiap hari, di grup-grup kecil setiap hari. Ya. Lalu produk selanjutnya apa? Produk selanjutnya adalah STM Bot. Dari tadi saya bicara, saya nggak bilang bahwa Slim itu adalah perusahaan yang sudah sempurna. Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya apa adanya, saya nggak ngurang-ngurangin, saya nggak lebih-lebihin. Namun setiap perusahaan mereka punya jadwal kerjanya masing-masing. Ya, mereka punya rencana kerjanya, punya SWOT-nya masing-masing. Ya, juga Slimity. Slimity ini perusahaan besar sekali, Pak. Jadi belum sempurna, tapi terus developing. Dan dari rencana kerjanya, Slimity selalu hadir lebih cepat daripada yang sudah dijadwalkan. STM University sendiri harusnya itu baru tayang akhir Juli, Pak. Tapi ini sudah tayang dari sejak awal Juni kemarin, Pak. Nah, lalu yang selanjutnya produknya adalah STM Bot. Apa ini STM Bot? Ini adalah sebuah platform kita untuk mengirimkan uang. Bapak bisa mengirimkan uang kepada penerima hanya dengan menggunakan Telegram, Pak. Anda Telegram penerima, that's it. Peer-to-peer, saya sudah jelaskan di sesi blockchain tadi. Lalu produk selanjutnya apa? STM Shop, Pak. Ini apa? Ini e-commerce, ya. Sebetulnya sama lah seperti e-commerce lainnya, seperti Amazon, Alibaba, eBay, atau Indonesia mungkin Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Namun ini pertama kali di dunia ada e-commerce berbasis cryptocurrency, Pak. Jadi kita jualannya pakai kripto. Anda jual beli mengambil keuntungan pakai kripto, di mana setiap keuntungan yang Anda dapat dari STM Shop juga STM University itu akan langsung otomatis masuk ke STM Wallet. Diatur oleh dengan yang namanya smart contract. Jadi nggak perlu khawatir, Pak. Langsung diatur, shipping semua langsung diatur, seperti e-commerce lainnya lah. Ya, namun pertama kali di dunia ada e-commerce berbasis cryptocurrency. Lalu yang selanjutnya kita punya STM Trade. Ini sebuah platform trading, Pak, di mana ini juga sebuah kabar gembira. Sebenarnya saya punya banyak sekali rekan saya yang memang trader profesional masuk ke dalam tim saya. Dengan satu alasan, di sini enak banget. Kenapa? Karena nggak perlu deposit, Pak. Betul, nggak perlu deposit. Untuk Anda yang belum paham, mungkin saya boleh cerita sedikit. Jadi kalau Anda mau investasi di sebuah perusahaan investasi ya, forex, komoditi atau loko emas ya, itu Anda harus hire seorang broker ya, seorang pialang, seorang broker yang mengontrol uang Anda, dan broker tersebut akan mendapatkan komisi dari setiap transaksinya. Mereka nggak peduli sebetulnya Anda itu rugi atau untung, karena mereka akan tetap untung dapat komisi. Saya pernah ikutan, saya juga amblas, Pak, duit nggak sedikit buat saya. Waktu itu saya masih kerja di kapal pesiar. Kerja 1 tahun, saya extend supaya dapat uang 120 juta. Saya pulang, saya investasi 100 juta dan amblas karena alhamdulillah saya dapat broker yang kurang bertanggung jawab. Tanpa ilmu, ya kita akan tersesat. Ya. Jadi di sini kita nggak perlu deposit. Kenapa kita nggak perlu deposit? Ya. Karena kita bisa trading dengan berapapun jumlah uang yang ada di wallet kita. Kita atur sendiri marginnya, Pak. Ya. Dan ini juga di Slimity banyak trainingnya, Pak. Banyak trader-trader handal lah seperti Pak Rahmat yang nanti akan menjelaskan kepada Anda. Pak Rahmat, Pak Rizal, Pak Ferdi, banyak sekali yang paham tentang ini. Lalu sampai Anda lihat di sebelah kanan layar handphone Anda, itu ada yang namanya STM Phone. Ini akan terbit di bulan Juli tahun 2021 dari apa yang saya baca di kalender kerjanya. Namun kami meyakini juga akan hadir jauh lebih cepat daripada yang sudah dijadwalkan. Ini apa? STM Phone ini juga pertama kali di dunia ada smartphone berbasis blockchain system, cryptocurrency, dan online education, satu paket dalam satu handphone. Saya katakan pertama di dunia. Kenapa? Karena saya belum pernah dengar adanya namanya Instagram Phone atau misalkan Facebook Phone gitu, nggak ada. Ini pertama di dunia STM Phone ya. Dan wujudnya sudah ada. Sekarang wujudnya sudah ada dan sedang dalam tahap uji coba. Itulah kenapa kami meyakini STM Phone akan hadir lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Nah, ini tadi produk-produk kita.
Produk-produk kita nggak bisa Anda pegang Pak, kecuali mungkin STM Phone ya. Yang lainnya nggak bisa dipegang Pak produknya. Nggak ada wujudnya Pak. Wujudnya platform, wujudnya software Pak. Ibarat Anda beli antivirus Pak. Anda nggak bisa pegang wujudnya, namun Anda rasakan manfaatnya. Dan di Srimiti, Anda bisa rasakan manfaatnya. Anda boleh pilih, boleh juga pilih semua Pak. Boleh pilih salah satu atau semua. Anda sukanya upload video, upload video. Anda sukanya dagang STM Shop. Ya, Anda sukanya mengembangkan jaringan ya. Untuk tim tadi ya. Sama untuk STM Shop, untuk STM University kita butuh tim. Dan saat Anda mengembangkan tim juga kita dapat marketing fee Pak. Gimana nggak senang? Itu yang membuat saya setiap hari semakin betah di sini Pak. Ya itu produk kita. Ya kita bisa rasakan manfaatnya dari platform-platform yang sangat luar biasa ini. Dan tiga hal ini adalah tiga hal yang harus dipenuhi kriteria untuk memilih sebuah bisnis. Ya, apa aja? Apa yang kita inginkan? Ya, yang pertama itu mudah. Itu saya kasih jempol dan ada bintang 3 malah Pak. Di sini mudah Pak, mudah banget. Kenapa mudah? Satu, Anda bisa melakukan dari mana saja. Ya, dua, kapan saja. Hanya dari handphone. Ya, mudah banget. Modal sih sangat terjangkau. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Pak Rahmat. Tapi Anda bisa mulai sih hanya dengan duit 600.000 Pak. Anda mau berbisnis modal 600.000. Anda mau bisnis apa? Bisakah Anda jawab? Mungkin ada. Ya, misalkan kalau itu pertanyaan jatuh ke saya. Mau bisnis apa? 600.000. Pilihannya nggak banyak. Mungkin jualan basreng, Pak. Bisa. Ya, meskipun beli kompor gas saya udah 200.000 lebih ya. Tapi katakanlah cukup lah. Namun sanggupkah saya secara pribadi menjaga konsistensi bisnis itu? Oh, saya nggak bisa, Pak. Ya, saya nggak mau. Ya, nggak bisa menjaga konsistensi setiap hari bertahun-tahun hingga mengembangkan itu nggak bisa. Dan di sini mudah. Kenapa mudah? Modalnya sangat terjangkau, hasilnya sangat achievable, gitu ya. Memang bisa diraih, nggak ada iming-iming. Tapi angkanya juga luar biasa, modal segitu tapi bisa mendapatkan jutaan. Jadi menghasilkan kan? Menghasilkan sekali, Pak. Ya, tadi saya udah cerita. Bukan hanya menghasilkan sih, tapi juga ada nilai investasinya dari nilai tukar tokennya. Ya, ada nilai investasinya. Tentu saat Anda sudah join dengan kami, akan ikut training dan Anda akan juga dibuat semakin paham. Lalu apakah aman? Aman sekali, Pak. Saya aman sekali. Kenapa? Karena buat saya hampir tidak ada celah. Nggak ada celah di sini untuk bisa seseorang ketipu. Kenapa? Karena satu, ini bukan paket investasi, ini paket afiliasi. Jadi kalau Anda berpikir Anda taruh uang di sini lalu tiba-tiba uangnya akan jadi banyak, no, it doesn't work like that, Pak. Ini nggak seperti itu. Ini Anda masuk ke sini, Anda kerja, Anda dapat duitnya. Anda nggak kerja, Anda nggak dapat duitnya. Namun ketika Anda kerjakan, ada satu titik di mana Anda bisa menempuh yang namanya passive income seperti Pak Rudi, misalkan Pak Ferdi, Pak Haidir dan lain-lain sebagainya. Jadi aman, sini aman Pak, karena Anda megang uang Anda sendiri di wallet blockchain system, nggak ada yang bisa ngehack. Secara legalitas aman Pak, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. So, 3 kriteria ini ada di Srimiti. Goal dari perusahaan kita juga adalah untuk menyampaikan gagasan kepada dunia yang terdesentralisasi, maksudnya tidak terpusat kepada satu arah, tidak terpusat kepada satu company atau satu negara atau seseorang, tapi merata untuk setiap orang, Pak. Sehingga akhirnya sebagai perusahaan IT, Srimiti bisa menciptakan uang digital untuk semua orang, Pak. Nah, ini tentang legalitasnya. Jangan khawatir, kita legal di seluruh dunia. Kita legal di semua negara. Kita bahkan dilindungi dengan yang namanya KYC AML. Ini adalah Know Your Client Anti Money Laundry. Jadi kita bukan perusahaan pencucian uang. Kita juga dilindungi dengan British Council dan European Union. Bahkan kita dilindungi dengan namanya GDPR. Ya, General Data Protector and Regulation. Ini apa? Inilah sebuah sistem di mana data kita itu akan disimpan oleh sistem ini, bukan oleh seseorang. Bukan oleh sebuah perusahaan, tapi oleh sebuah sistem blockchain. Jadi aman sekali, Pak. Ya. Jika Anda bertanya kantornya di mana, kantor kita sudah ada di Jakarta, Pak, sebetulnya, tapi belum buka karena COVID-19, Pak. Ya, ada 2 tempat yang memang sudah ada gedungnya, yaitu di Jagakarsa dan di Kuningan, Pak. Lalu Anda bertanya perizinan tentang di Indonesia dalam proses, Pak, karena nunggu kantornya, jadi saling tunggu sebetulnya ya. Tapi jangan khawatir, sejauh ini alhamdulillah nggak ada masalah dan ini kita legal seluruh dunia. Dokumen bisa Anda minta kepada orang yang mengundang Anda. Jadi dari tadi saya cerita tentang kita ya, tentang komunitas kita. Ya, kita berbahu-membahu setiap hari membangun satu visi ya. Visi yang sama. Kita membuang jauh aura negatif ya. Kita kumpulkan aura positif setiap hari kita sebarkan, itu ada yang negatif itu kita langsung positifin, Pak. Kenapa? Supaya hidup kita juga positif, Pak. Ya, karena hidup yang positif itu dihasilkan dari hati yang positif juga. Jadi tim kita tim yang positif dan saya syukuri setiap harinya. Di sini yang perlu kita lakukan adalah membangun 2 jalur distribusi dan menemukan leader Anda. Maksudnya menemukan
leader dalam jaringan kita, dalam membangun tim tadi. Kalau misalkan Anda bertanya, siapa target pangsa pasar di perusahaan ini? Boleh saya katakan, ini semua orang, Pak. Semua orang bisa, yang penting punya KTP aja. Mau pemula, mau pedagang, mau investor, mau programmer, mau pengajar seperti saya, mau penjual produk, semua bisa kok. Jadi sangat luas sekali. Ya, kolamnya luas sekali, Pak. Kita mancing bareng bisa dapat ikan yang gede-gede, Pak. Jadi pasar kita sangatlah luas. Buktinya di Indonesia sudah 600 orang, Pak. Sorry, udah mau 700 malah sekarang. Hanya waktu kurang dari 1 tahun, Pak. Kalau kita bicara tentang main bola, ya Piala Dunia kita boleh bersedih lah. Karena Indonesia nggak pernah menang babak penyisihan juga, Pak. Sedih. Tapi di Srimiti, saya boleh katakan saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga ikut Srimiti. Kenapa? Karena Indonesia is the leading country, Pak. Kita yang pimpin Indonesia di sini. Kita bahkan bersaing dengan negara besar, Pak. Seperti yang Anda lihat pada layar Anda. Rusia, Ukraina, Jerman, Belarus, sampai ke South Africa. Kita nomor 1, Pak. Kenapa? Karena ini, Pak. Ini adalah top check dunia, Pak. Ini top check dunia, bukan top check Indonesia. Ini tim-tim yang luar biasa. Nomor 1 ada nama Pak Haidir ya. Biasa saya panggil Pak Sas. Dia ini orang Makassar, domisili di Bali. Mantan anak kapal pesiar, Pak. Anak muda, usianya 25 apa 26, Pak. Anak muda lah. Namun saya kagum, Pak. Kagum dengan beliau. Kenapa? Karena dari usianya yang sangat muda, ya dia bisa memotivasi orang yang jauh lebih tua dari dia, termasuk saya. Jadi menurut saya, anak muda itu harus kayak dia. Inovasi gitu ya. Bijaksana. Lalu yang kedua itu ada Pak Faisal Faidil. Dia adalah orang yang ngajak saya ke bisnis ini. So, terima kasih again Pak Faisal. Saya ucapkan itu setiap hari di setiap presentasi. Dan yang ketiga ada Pak Rizal Faidil. Ini adalah kakaknya Pak Faisal yang tadi saya bilang domisili di Kanada. Ya. Lalu nomor 4 ada Pak Rudi yang tadi saya cerita, grand mentor saya. Dan nomor 5 itu alhamdulillah saya sendiri ini waktu bulan Mei. Ya. Ini kenapa saya tunjukkan kepada Anda bukan untuk memamerkan, bukan, tapi untuk membuktikan. Ini bukan money game. Anda lihat ada Pak Ferdi nggak di situ? Nggak ada kan? Padahal Pak Ferdi orang pertama yang bawa ini ke sini loh. Ini bukti kita bukan money game. Anda masuk ke Srimiti, Anda kerja lebih ulet dari kami, lebih ulet dari saya, lebih ngotot dari saya, maka tinggi kemungkinannya Anda bisa menyalip penghasilan saya. Karena kita bukan piramid. Ya, di sini yang kerja dia dapat uang dan diatur dengan sangat adil sekali. Ya, lalu beranjak ke bulan Juni. Ini juga bukti, Pak. Ini bulan Juni, minggu pertama. Mohon maaf saya belum sempat update. Jadi, ini juga bukti bukan money game. Saya bisa nomor 1 karena bantuan tim saya, bukan karena saya hebat. Karena timnya memang hebat di sini. Saya katakan semua tim hebat di sini. Kenapa? Karena kita memang bahu-membahu. Ini Pak, ranking ini nggak pernah bertahan lama, Pak. Kita naik turun terus, kan berarti sangat kondusif, Pak. Saya bisa salib Pak Haidir, saya salib Pak Faisal, lalu ada Pak Rizal. Dan nomor 5 ada Pak Rahmat yang nanti akan bicara sebentar lagi. Beliau orang yang sangat bijaksana, seorang director di salah satu hotel terbesar di Jakarta. Ya, mentor saya banyak diajarkan banyak hal oleh beliau. Ya, semoga ilmu beliau bermanfaat sampai dengan ke alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu nomor 6 Pak Rudi dan nomor 7 ini juga udah saya anggap kakak. Kita belum pernah ketemu muka, Pak. Dengan Pak Joko Nugroho, ya asli Sidoarjo. Tapi orang ini sangat percaya sama saya dan itu insya Allah akan terus saya jaga. Ya, kepercayaan itu mahal harganya, maka orang murahan nggak akan pernah bisa melakukannya. Lalu nomor 8 ada Pak Eko. Dia seorang chef, sahabat saya, ya, dan orang pertama yang bergabung dengan tim saya adalah Pak Eko. Jadi ini adalah bukti bahwa ini bukan money game, ya. Kita bisa salip menyalip di sini kalau misalkan kita memang kerja lebih ulet. Nah, ini bukti produk kami mudah dijual, produk kami mudah dipasarkan. Buktinya sekarang sudah hampir 15.000 orang, udah lebih dari 15.000 orang di bulan Juni ini dan terus berkembang. Lihat grafiknya, Pak, naik terus ke atas, Pak, tanpa henti. Dari tadi saya bicara panjang lebar, ya semoga dapat dimengerti. Ya, dari tadi saya bicara, semoga Anda semua bisa bergabung dengan kami. Saya katakan, kami butuh Anda dalam tim kita. Saya butuh orang-orang luar biasa seperti Anda yang sudah meluangkan waktu masuk ke sini. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Pak Rahmat. Ya, semoga beliau sudah ada dalam ruangan. Mohon tunggu sebentar. Oke, Pak Rahmat, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat akan melanjutkan sesi presentasi ini dan juga akan ada sesi tanya jawab. Saya izin pamit. Pak Rahmat, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kang Irfan. Semuanya selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya mengikuti presentasi Kang Irfan dari awal. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bikin kita semua di ruangan ini makin gregetan gitu. Ayo kita mulai, ayo kita mulai, ayo kita mulai. Karena saya juga mulainya sedikit cerita aja. Hashtag favorit saya adalah Better Start Now. Itu hashtag favorit saya. Teman-teman bisa tanya ke tim partner saya juga yang lain. Itu selalu saya memakai hashtag Better Start Now. Ya. Oke, kita lanjut saja. Terima kasih ke Kang Irfan untuk waktunya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ismail. Ya, saya salah satu tim leader Srimiti di Indonesia. Saya baru join kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan dari bulan April. Bulan April. Ya, jadi ini sebuah kesempatan bagus. Jadi izinkan saya minta waktu Anda semuanya 15 sampai 20 menit. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi yang punya pertanyaan tolong ditahan dulu atau bisa nanti apabila malu membuka mikrofon optionnya bisa di chat saja. Oke, kita mulai. Yang pertama yang akan saya mau menjelaskan kepada rekan-rekan semua adalah tentang paket afiliasi. Ya, jadi paket afiliasi ini kita ada 4 jenis. Ada paket start, silver, gold, sama platinum. Nah, masing-masing paket afiliasi ini itu berbeda keuntungan, berbeda kebutuhan juga pastinya, berbeda juga paket harga ya. Jadi kita misalnya paket yang terendah dulu deh, paket start itu 35 USDT. Jadi yang kita pakai adalah United States Dollar Tethers, teman-teman. T itu salah satu kripto juga ya. Jadi 35 USDT. Mungkin kalau dirupiahkan saat ini kita floating rate di harga 600 ribuan ya. Jadi apa sih keuntungannya untuk paket USDT ini yang start ini? Jadi setiap pembelian paket afiliasi yang rekan-rekan beli, jadi akan mendapatkan 1 kali kesempatan atau 1 kali paket start. Itu artinya ketika teman-teman menjual ke 1 orang, ya, uang yang teman-teman keluarkan untuk membeli paket afiliasi itu akan teman-teman dapatkan sebagai marketing fee. Ya, saya nggak akan bilang sebagai bonus, tapi intinya sebagai marketing fee teman-teman senilai 35 USDT. Bahasa kasarnya, teman-teman balik modal. Ya, teman-teman di sini, ya, Streamity tidak menyimpan uang kita. Ya, artinya modal yang ataupun marketing fee yang kita keluarkan itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Ya, jadi ketika teman-teman membayar sekitar 600.000, ketika teman-teman mengajak rekan yang lain untuk bergabung di Streamity, ya, teman-teman mendapatkan 35 USDT kembali, ya. Juga untuk orang kedua, ketiga dan seterusnya itu hanya senilai 10% dari harga start atau 3,5 US dollar tethers, ya. Jadi hanya mendapatkan bonus rekomendasi pribadi 10% saja. Dan itu tidak mendapatkan bonus tim maupun bonus leadership. Jadi harga paket ini sebetulnya itu harga hadiah ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba untuk menyelami tentang bisnis yang lebih dalam bisa dimulai di paket start ya. Selanjutnya kita beranjak ke level selanjutnya yaitu silver seharga 250 USDT. Nah, apa keuntungannya? Jadi teman-teman bisa menjual paket afiliasi ini kepada 7 orang. Maksudnya, setiap 7 orang yang teman-teman ajak bergabung, ya, membeli paket afiliasi, ya, teman-teman itu mendapatkan 7 kali paket start. Ya, ingat tadi paket start seharga 35 USDT. Jadi 7 orang yang teman-teman ajak bergabung di sini dan disponsori langsung oleh teman-teman memakai link referral teman-teman, ketika teman-teman membeli paket afiliasi, orang pertama sampai dengan orang ketujuh, teman-teman mendapatkan bonus 35 USDT. Ya. Plus juga mendapatkan bonus tim. Nah, bonus tim ini apa? Bonus tim ini adalah bonus ketika kita sudah ke level silver, ya. 2 poin ini dikalikan 10
dollar. Itu artinya teman-teman mendapatkan 20 USDT ya. Plus juga mendapatkan bonus leadership sebanyak 2% dari total yang dapat dari orang yang sponsorship dari kita. Oke. Dan selanjutnya kita ada gold. Nah, gold ini seharga 500 USDT. Nah, ketika kita membicarakan jumlah alokasi paket start, ketika teman-teman membeli ataupun membeli paket afiliasi di level gold, itu teman-teman bisa mendapatkan 15 kali start. Itu artinya orang pertama sampai dengan orang ke-15 yang teman-teman ajak memakai link referral teman-teman, itu mendapatkan 15 kali 35 USDT. Ya. Jadi baik lagi, silakan dikalikan 15 kali 35. Ya. Plus kita mendapatkan bonus rekomendasi pribadi sebanyak 15%, bukan lagi 10%. Jadi ketika orang yang kita rekrut itu berjoin dengan kita gold, kita mendapatkan 15% dari 500 USDT. Plus bonus timnya kita mendapatkan 4 poin. Satu poinnya itu senilai $10. Ya. Plus bonus leadership kita mendapatkan 5%. Nah, selanjutnya platinum ya, itu 1000 USDT. Kita mendapatkan alokasi 50 paket start. Itu artinya ya, ketika $35 kita kalikan 50 orang yang kita ajak dan menggunakan link referral kita, itu sudah melebihi uang yang kita bayarkan untuk beli paket afiliasi. Jadi 35 dikali 50 kurang lebih 1.750 USDT. Plus di sini juga kita mendapatkan bonus rekomendasi pribadi 20%. Bonus timnya 10 poin dikali $10. Itu artinya bonus tim kita mendapatkan $100. Dan bonus leadership tertinggi which is itu 10%. Ya. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas untuk paket afiliasi. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang ranking. Nah, tadi Pak Irfan sudah menjelaskan tentang sistem gamification. Ya, ketika kita membicarakan soal game, kita bicara masalah level. Kita menyelesaikan tugas-tugas kita untuk mencapai level selanjutnya. Nah, di sini kita ada level ranking assistant, junior consultant, senior consultant, advisor, dan legendary. Ya, inilah kenapa ya kita selalu encourage atau encourage ya, meminta atau mendukung teman-teman untuk menonton video-video kita yang ada di STM University, ya, atau sekarang Talent Exchange Network. Nah, keuntungan di sana apa? Ya, yang mengupload udah pasti kan mendapat bayaran juga sesuai harga yang mereka tentukan. Dan kita yang nonton, kita juga akan dihargai dengan bintang-bintang ini. Nah, bintang-bintang ini fungsinya untuk apa? Nah, bintang-bintang ini fungsinya untuk kita ke level-level selanjutnya yang akan ada presentasi setelah slide ini, teman-teman. Nah, untuk kualifikasi, kita bicarakan tadi kan masalah ranking. Nah, inilah kegunaan dari ranking-ranking ataupun level-level pada saat kita menonton video ataupun online education yang disediakan oleh Talent Exchange Network di stm.club atau srimiti.org. Nah, jadi teman-teman bisa menemukan video-video tersebut di Talent Exchange Network. Nah, bintang-bintang itu untuk apa? Nah, di sini teman-teman, keuntungannya adalah ketika kita di level asisten atau kita hanya punya 1 bintang, ya, dan mitra pribadi kiri dan kanan kita itu kita platinum, dan jumlah penjualan kita dalam per minggu itu 200 US dollar tethers, kita mendapatkan bonus maksimal itu 500 US dollar tethers, teman-teman, atau 500 US, ya, $500, ya. Nah, selanjutnya juga junior consultant itu adalah level-level dengan jumlah bintang-bintang yang berbeda yang bisa kita dapatkan dengan hanya menonton video di
STM University atau Talent Exchange Network. Ya, jadi kita masih terbiasa dengan mengucapkan STM University, walaupun sekarang sudah ganti menjadi Talent Exchange Network. Ya. Nah, selanjutnya untuk bonus sponsor pribadi, ya. Jadi di sini ada mitra dari 10 sampai 20%. Nah, ketika kita membicarakan mengajak orang untuk bergabung dengan Streamity, ya, kita mendapatkan bonus dong, ya, bonus marketing fee kalau saya bilang, ya. Ketika rekan kita bergabung ke Streamity, ketika mereka mengambil paket afiliasi platinum, bonus yang kita dapatkan itu senilai $200. Ya. Lalu ketika mereka join atau mereka mengambil paket afiliasi gold, bonus yang kita dapatkan itu $75. Begitupun silver. Jadi yang saya tampilkan hanya 3 level di atasnya start. Karena start ketika kita join kita hanya mendapatkan $3,5. Nah, ini sedikit simulasi atau simulasi kita, ya. Ketika teman-teman mempunyai paket afiliasi atau membeli paket afiliasi platinum hanya dengan merekrut 4 orang dan mereka mau paket afiliasi platinum, teman-teman sudah balik modal atau break even point atau bahasa investasinya return of investment, ya. Nah, ini saya memberikan simulasi yang sorry Pak Irfan masih. Nah, Anda ini membeli paket platinum. Ketika kiri dan kanan Anda, ya, mereka bergabung dan mereka membeli paket afiliasi platinum, ya, teman-teman mendapatkan $200 dari kiri, $200 dari kanan. Ya, ingat tadi yang saya bilang marketing fee untuk teman-teman ketika mereka bergabung, bonus yang kita dapatkan senilai $200 plus $100 itu dari binari atau Streamity memberikan bonus $100 ketika kaki kiri teman-teman platinum dan kaki kanan teman-teman platinum itu terbentuklah kurva yang berkoneksi antara kiri dan kanan itu bertemu dengan level yang sama. Akhirnya terjadilah sebuah binary connection. Nah, selanjutnya kaki kiri dan kanan juga mereka mencari juga. Akhirnya terjadilah binari hanya dengan merekrut 4 orang, teman-teman sudah balik modal atau break even point dari 1.000 US dollar teman-teman yang dibayarkan untuk membeli paket afiliasi platinum. Nah, segitu aja teman-teman untuk penjelasan afiliasinya. Sekali lagi, selamat bergabung di dunia desentralisasi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan Kang Irfan jelaskan malam ini itu bisa ditangkap message juga ilmunya. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab, ya, cukup 3 pertanyaan, ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan malam ini. Jadi apapun yang bisa kita bantu untuk jawab, saya dengan senang hati. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Pun kalau saya tidak bisa menjawab malam ini, saya pastikan saya akan minta kontak Anda secara langsung atau nanti Kang Irfan meminta kontak biar kita bisa jelaskan secara private apabila saya tidak bisa menjelaskan di forum ini. Kang Irfan, silakan dibuka opsi mic-nya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya. Dari tadi saya dan Pak Rahmat menyampaikan presentasinya, semoga dapat diterima. Sebelum akhirnya saya tutup, saya mau izin pamit. Saya katakan terima kasih sudah mendengarkan. Lebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya murni dari saya dan Pak Rahmat. Saya tutup meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.